Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah tulisan daripada Alwiyan Qasid Sam'un, yaitu beliau salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Khairiyah Citangkil, Cilegon, Banten. Dalam tulisannya beliau membandingkan antara proses penelusuran nasab Ba'alawi ini dengan proses penelusuran hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hadis ini adalah ucapan Nabi, qaul atau aqwal, perbuatan Nabi, af'al, maupun diamnya Nabi, takrir, tentang semua hal dalam kehidupan beragama ini. Jadi baik itu ucapan beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau, dan diamnya beliau terhadap sebuah masalah, itulah disebut hadis. Karena beliau adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi beliau bicara itu pasti ada unsur wahyunya. Jadi singkatnya itu, hadis itu adalah katanya atau kata Nabi. Katanya ini dari Nabi. Begitulah kira-kira. Jadi ketika orang bicara ini hadis, maka dia menisbahkan ini, mengalamatkan ini, mengatasnamakan ini ucapan dari Nabi. Bagaimana cara meyakinkan orang bahwa itu perkataan Nabi? Itu yang jadi masalah. Karena setiap orang bisa mengatakan ini kata Nabi. Nabi bilang begini. Maka kemudian dibuatlah kriteria-kriteria, dibuatlah batasan-batasan, dibuatlah satu tahapan-tahapan untuk menyeleksi kata orang ini. Maka muncullah ilmu mustalahul hadis, yaitu untuk mengklasifikasi hadis, menyeleksi hadis, agar didapatkan hadis yang benar-benar asli dari Nabi. Maka ada yang disebut matan. Matan ya, bukan mantan. Kalau matan itu isi, redaksi daripada hadis. Bunyinya seperti apa? Ada rawi, orang yang meriwayatkan. Orang yang menyampaikannya itu siapa? Sehingga sampai kepada kita, ente dari mana? Saya dari si A. Si A dari mana? Dari si B. Si B dari mana? Dari si C. Terus ditelusuri hingga sampai kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tersambung itu. Itulah rawi atau yang meriwayatkan, yang nyampaikannya itu. Bersambung-sambungnya itulah disebut bersanad. Dan banyak lagi ilmu-ilmu di sekitar mustalahul hadis itu. Maka kemudian ada istilah hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, macam-macam itu, maudhu, munqati, hadis gharib, hadis palsu, dan lain-lain. Silakan nanti belajar sendiri. Tetapi yang ingin saya soroti adalah bagaimana ketatnya seleksi hadis itu. Karena ini bukan main-main. Akan memverifikasi apakah betul ini ucapan Nabi atau bukan.
Salah satu yang paling ketat dalam menyeleksi ucapan orang, katanya-katanya dari Nabi itu adalah Syekh Bukhari. Maka dikenallah hasil daripada karya beliau itu disebut Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini dianggap paling sahih, paling valid, paling diakui sebagai murni kata-kata atau ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murni hadis daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murni yang menggambarkan perbuatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murni yang menggambarkan takrir ketetapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang percaya. Kenapa orang percaya? Karena saking ketatnya seleksi kriteria yang diterapkan oleh Syekh Bukhari ini. Jadi beliau dalam meneliti rawi misalnya, rawi itu orangnya yang menceritakan. Apakah dia pernah menyiksa binatang? Oh, dia pernah waktu itu memukuli, memecuti kudanya secara bengis. Oh begitu, saya coret. Seorang yang menyampaikan dari Nabi tidak boleh melewati orang ini. Karena apa? Karena beliau khawatir ada sifat-sifat buruk. Bisa saja dia menambahi satu kata, mengurangi satu kata, membelokkan maknanya dan lain sebagainya. Itu beliau buang. Kemudian beliau telusuri lagi, ini orang bagaimana? Apakah dia pernah misalnya bermain atau nganjang ke rumah Rangda? Oh pernah. Oh way. Enggak bener ini. Apapun yang dia ceritakan yang katanya dari Nabi, saya enggak percaya, hapus. Maka alhasil dari ribuan perkataan orang yang mengatasnamakan Nabi, katanya dari Nabi, itu hanya 7.000-an saja yang beliau akui sah dari Nabi. Sisanya beliau buang. Beliau bukan tidak percaya itu ucapan Nabi, tetapi beliau ragu dengan orang yang menyampaikannya. Apakah betul itu dari Nabi, atau dia mengarang, atau dia menambahi, atau dia mengurangi. Itu saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketatnya penjagaan Syekh Bukhari terhadap ucapan Nabi ini, maka beliau ingin menjaga kesucian Nabi, ingin menjaga agama ini, wahyu ini dari dirubah-rubah oleh orang, sehingga orang akhirnya melihat hasilnya. Ini beliau sangat ilmiah, metodologinya sangat teliti, cermat, hati-hati, maka orang percaya. Maka meragukan sebuah hadis bukan berarti kita meragukan ucapan Nabi. Belum tentu. Meragukan sebuah hadis, kita ragu apakah ini benar dari Nabi. Tetapi kalau sudah melewati verifikasi, melewati penelitian yang ketat, kemudian ini sah menjadi ucapan Nabi, kemudian kita katakan, saya ragu dengan hadis ini. Nah, itu baru kita yang bermasalah, meragukan ucapan Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu pula dalam hal nasab. Mengaitkan atau mencantolkan kepada nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta mudah. Harus melalui verifikasi yang teliti, yang masuk akal, yang ada datanya, yang ilmiah. Karena ini hubungannya dengan kesucian Nabi, nama besar Nabi. Jadi dengan demikian akan menghindari dari orang yang dengan gampangnya menyatakan saya keturunan Nabi, ini silsilah saya. Tetapi setelah diteliti dengan kaidah-kaidah keilmuan, kaidah-kaidah nasab, kaidah-kaidah sejarah, buku-buku nasab, buku-buku sejarah, ternyata tidak terbukti, ya harus kita berhati-hati. Nasab ini harus dihapus.
karena kehati-hatian kita. Jadi tidak mengakui nasab Ba'alawi misalnya bukan berarti tidak mengakui keturunan Nabi, beda urusan. Seperti tadi kita tidak mengakui hadis maudhu, misalnya hadis palsu, bukan berarti kita tidak percaya ucapan Nabi, tapi kita tidak percaya betulkah itu dari Nabi. Sama seperti Ba'alawi, kita tidak mengakui Habib sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita tidak mengakui keturunan Nabi, tetapi kita tidak percaya mereka itu keturunan Nabi. Karena apa? Karena dasar-dasar pengambilan isbatnya tidak melewati kriteria-kriteria ilmiah yang ketat itu. Jadi begitu ya. Apalagi di Indonesia, kalau mau kita terbitkan undang-undang pengakuan keturunan Nabi, maka alamat Ba'alawi ini tidak akan lolos. Sulit untuk menjadi keturunan Nabi. Kenapa? Karena sesuai Muktamar NU ke-31 dinyatakan bahwa untuk menjadi keturunan Nabi itu harus melewati tes DNA dan verifikasi nasab. Dua-duanya harus centang biru. Harus oke. Tes DNA lolos misal, tetapi verifikasi nasab tidak lolos seperti kasus sekarang, terputus di Ubaidillah, maka tetap tidak lolos. Karena hasil muktamar mengatakan walaupun secara DNA tersambung tetapi tidak ada silsilah yang betul yang terverifikasi, tetap tidak boleh dipakai untuk mengisbat. Kasus kedua misalnya secara verifikasi silsilah lolos, secara ilmiah betul silsilahnya ada ketersambungan, ada riwayat-riwayat dari kitab sezaman, riwayat-riwayat dari buku nasab, buku sejarah, tetapi ketika dites DNA-nya gagal, tidak mengikut kepada keturunan Nabi. Misalnya dia malah ikut ke Yahudi misalnya. Ini pun gagal sebagai keturunan Nabi. Karena apa? Karena hasil tes DNA bisa membatalkan status keturunan Nabi. Berarti untuk kasus Ba'alawi dua-duanya gagal. Lebih parah lagi. Dari tes DNA gagal, dari verifikasi nasab silsilah juga gagal. Maka hasilnya adalah Gatot, gagal total. Begitulah kira-kira bagaimana kita harus teliti dalam mengisbat atau mensahkan seseorang atau sekelompok orang ini sebagai keturunan Nabi, karena untuk menjaga kesucian, kemurnian nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang dikapitalisasi. Maksudnya dipakai modal untuk dagang, modal untuk bisnis, modal untuk politik, jual-jual nama Nabi, keluar-keluar nama Nabi untuk kepentingan duniawi, ketenaran, kemasyhuran, keuangan dan lain-lain. Itu justru yang berbahaya dan harus ketat verifikasinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.